anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus berlaku dalam setiap kehidupan kami, senantiasa itu melimpah dalam pribadi kami. Kami merasakan Tuhan, sungguh-sungguh ternyata tidak ada yang lain yang bisa kami alami selain daripada kasih Tuhan yang begitu ajaib di tengah kami yang sudah melimpah. Dan terlebih pada saat ini Tuhan berikan segala baik tanpa kekurangan apapun untuk kami bisa kembali ada dalam rumah Tuhan, membenahi hidup kami, untuk kami bisa menikmati kebesaran dan kemuliaan dari firman Tuhan yang kami akan nikmati dan akan kami dengarkan pada saat siang ini. Tuhan berkatilah kami, pakailah hamba-Mu bersama semua yang ada untuk kami bisa sama-sama menikmati dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya akan ajak saudara memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 ya. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan ya. Kita akan buka Alkitab kita dan saya akan baca bagi kita sekaliannya dalam surat Filipi pasal 2 ayat ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Termasuk segala sesuatu itu berbicara tentang soal pekerjaan saudara, tentang soal aktivitas sehari-hari, bisa juga dengan ibadah ya. Segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan, lanjut dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Saya mau bertanya, surat Filipi ditulis Rasul Paulus ya. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, dan ditulis oleh Rasul Paulus ini, surat Filipi ini di dalam penjara ya. Jadi Paulus menulis surat Filipi ini di dalam penjara untuk disampaikan kepada orang-orang di luar penjara. Itulah jemaat di Filipi. Kalau kita bisa membaca, dia menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah, tidak dengan keluhan. Padahal dia dalam penjara. Dan dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-14, dalam Filipi 1 ayat ke-14, Paulus di penjara itu sudah jelas karena Injil ya. Dan Paulus di penjara itu karena Injil ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata dengan takut Allah dan takut akan Tuhan oleh karena firman Allah. Jadi Paulus ini dia di penjara, ayat ke-13. Jadi Paulus ini dia di penjara oleh karena Kristus, tetapi dia pun sampai bisa menuliskan surat Filipi, berkata kepada orang di Filipi, lakukanlah segala sesuatu tanpa berbantahan dan bersungut-sungutan. Terbalik dengan manusia sekarang. Manusia sekarang dalam perjalanan hidup mereka kepada Tuhan, walaupun mereka dalam penyertaan Tuhan yang indah, yang enak, tapi masih sering keluhan, sungut-sungut dan berbantah-bantah. Paulus dia di penjara bukan karena. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Paulus tidak bersungut-sungut untuk mengerjakan segala sesuatu walaupun di penjara karena Injil? Kenapa Paulus tidak bersungut-sungut? Kita lihat Filipi 4 ayat 8 ya. Dalam surat Filipi 4 ayat 8 kita baca itu ya, sama-sama kita baca. Kenapa dia tidak bersungut-sungut? Kenapa dia tidak berbantah-bantah? 3, 2 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa Paulus tidak mau bersungut-sungut? Kenapa Paulus tidak mau berbantah-bantah? Karena di dalam pikiran Paulus selalu pikiran yang positif. Dia tidak mau memikirkan yang tidak baik. Dia tidak mau memikirkan yang tidak benar. Dia selalu berpikiran semua yang manis, semua yang indah, sekalipun kenyataannya tidak demikian. Jadi kenapa seringkali kita berbantah-bantah, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu? Karena yang ada dalam pemikiran kita apa? Kekecewaan, sakit hati, dendam, amarah,
akar pahit, iri hati, pikiran kotor, pikiran yang tidak benar. Makanya Paulus katakan, semua yang baik, semua yang indah, semua yang benar, semua yang benar itu pikirkan. Amin. Pikirkan. Jadi hari-hari ini pikirkanlah yang baik, jangan pikirkan yang tidak benar. Yang kedua, pasal 4 ayat 11 sampai 12. Mari, pasal 4 ayat 11 sampai 12. Kita baca kenapa dia bisa berpikiran yang positif. Sekalipun dia dalam penjara, dia tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut. Mari, 3, 2, ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ulangi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku tahu. 12, 3, 2, ya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam. Kenapa Paulus tidak mau bersungut-sungut? Kenapa Paulus tidak mau berbantah-bantah? Ayat ini kan sudah jawaban. Karena apa? Karena Paulus, ayat 11 tadi, Paulus ya, belajar untuk, ya, kita bisa bersyukur kalau kita belajar dalam segala keadaan. Kalau terus merasa kurang, ya bersungut-sungut. Ya kan? Ya, berapa berkat saudara? Makanya Paulus katakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Kalau masih bisa makan, sudah bersyukur cukup. Kecuali nggak bisa lagi berpakaian. Kenapa seringkali manusia bersungut-sungut, berbantah-bantah? Karena tidak bisa mencukupkan diri. Amin. Pertama, berpikir positif. Yang kedua, belajar mencukupkan diri. Yang ketiga, ayo, pasal 4 ayat 19. Itu aja, simpel aja firman Tuhan kan. Kalau nggak bisa mencukupkan diri, ya memang iyalah. Terus sungguh-sungguh, terus menggerutu, terus berbantah-bantah. Ayo, pasal 4. Ditengok kawannya sepatunya baru, pengen dia, padahal nggak mampu. Ya sungguh-sungguh dia. Ya kan? Sungguh-sungguh dia. Belajar kita mencukupkan diri. Pasal 4 ayat 19. 3, 2, ya. Halaku. Ya. Dalam yang ketiga, kenapa Paulus tidak bersungut-sungut? Dia tidak berbantah-bantah. Karena Paulus selalu berharap, bersandar, percaya, menyerah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya, menurut kekayaan surga, menurut kemuliaannya dalam menyerah kepada Tuhan. Sehingga apa? Apapun yang terjadi, kita tidak mau berbantah-bantah, kita tidak mau bersungut-sungut, karena kita percayakan semua kehidupan kita hanya bagi Dia, untuk Tuhan. Amin. Mari Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian simpel saja siang ini. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna. Amin. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerah kau pulihkan, kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu, amin, dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkah hanya
ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau beri. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau buka, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa